Ya, selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih setia Tuhan. Kita ada lagi pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kesucian, kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, "Ku ada sebagaimana ku ada."
bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menaikkan segala syukur kita karena kebaikan Tuhan sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Komisioner yang telah melakukan perjalanan ke London dan boleh kembali dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita bersyukur juga pada pagi hari ini Ibu Komisioner boleh bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini bersama dengan Ibu yang terkasih. Kita boleh bersyukur karena begitu luar biasanya Tuhan menolong Ibu dalam masa pemulihan dari selesai operasi, dan kita percaya pertolongan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan keluarga Bapak Komisioner. Dan juga mengucapkan selamat datang bagi semua jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama pada pagi hari ini, dan juga mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di Golf 3 Bandung yang mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Golf 3 Bandung. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin Letnan Sentung bersama dengan Letnan Elmi Tom. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang sungguh memberkati kehidupan kita. Patut kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini karena kebaikannya yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga membuktikan kita boleh ada di rumah Tuhan yang kudus ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian kor doa yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita mulai dengan kami memuja Allah Bapa, mengucap syukur Allah Bapa. Kami memuji Allah Bapa. Terimalah ya Bapa. Saya mengajak Bapak Ibu cepat-cepat saya. Terima kasih ya Tuhan, pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena setiap kebaikan-kebaikan yang
kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dalam kerajaan surga, kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk kami memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kuasai hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 96. Kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
berdoa syukur. Namun sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Musim akan selalu berganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, musim kehidupan kita terus berganti. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Akan selalu
Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk kuat dan sehat yang terus Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang minggu yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan, kami boleh dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, sebab pagi hari ini kami boleh melihat pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi Ibu Komisioner Widiawati Tampai. Berangsur-angsur Tuhan sudah pulihkan, sehingga pagi hari ini boleh bergabung bersama kami dalam ibadah kesucian. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami boleh melihat karya tangan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga melihat ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh telah dipulihkan oleh Tuhan dan boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah oleh karena sakit. Kami berdoa Tuhan ada di sana untuk menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Kehidupan kami terus kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya mengajak untuk kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman bersama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu saja merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan kehidupan Kristus. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia lainnya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga
Haleluya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena setelah sekian minggu saya tidak ada di Korps 3 Bandung. Terakhir saya ibadah di Korps 3 akhir Juli. Mungkin bukan juga akhir Juli ya, pertengahan Juli dan sekarang awal Oktober. Saya sangat bersyukur akhirnya ada lagi di Korps saya. Yang kedua, saudara-saudara, saya mengucap syukur untuk doa-doa bagi keluarga besar Offset Korps dan jemaat Korps 3 Bandung yang sudah mendoakan pelayanan kami, baik waktu ke Korea pulang dan juga ke Sulawesi Tengah sampai saya mengalami kecelakaan. Dan saya sangat-sangat merasakan doa-doa itu. Dan pada kesempatan ini terima kasih banyak jemaat sekalian, keluarga besarku di Korps 3 Bandung. Yang ketiga, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena dalam peristiwa yang saya alami, Tuhan menyediakan orang-orang yang luar biasa menolong saya. Terima kasih Letnan Kolonel DKP waktu itu ada pada peristiwanya, saudara-saudara. Dan memang perawat ahli, maksud saya orang-orang medis sangat terbatas di Korps PLPA. Tetapi dengan pengetahuan yang Tuhan berikan, Ibu Debbie langsung lilit kaki saya dengan perban dan itu menolong saya pada pertolongan pertama dan tidak ada obat, minum paracetamol dan Tuhan juga sediakan itu, saudara. Dan juga teman-teman Opsir di distrik Karangana dan semua yang saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Banyak sekali orang yang menolong saya tepat pada waktunya. Dan yang keempat, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita mengatakan Tuhan itu baik, biasa saja, rasanya mungkin biasa saja untuk kita, ya. Kalau kita apa kabar, baik, Tuhan Yesus baik. Tapi waktu kita mengalami suatu peristiwa, saudara, kita benar-benar merasakan betapa Tuhan itu setia. Saya diantar dari Korps PLPA 5,5 jam sampai di Gipu dengan keadaan yang terbatas, dengan kaki yang sakit, tapi dengan jalan yang sulit, saudara. Bukan jalan yang sulitnya itu hanya belok-belok, tapi jalan yang goyang-goyang, menari-menari dalam mobil. Tetapi dari Korps PLPA sampai di Gipu, saya tidak merasakan sakit yang parah di kaki saya. Itu saya luar biasa saya rasakan. Dan juga yang kedua, tidak ada satu pengeluhan, kok begini ya Tuhan, kok begini. Itu tidak ada sama sekali terbesit dalam pikiran saya. Damai sejahtera melimpah dalam hati sampai di Gipu. Sampai di Gipu saya disuntik anti nyeri untuk perjalanan ke Palu 4 jam lebih lagi sampai di kota Palu dengan kaki yang diselonjorkan begitu ya. Tapi juga pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saya. Dan saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saudara, yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan saya ingin mengatakan Tuhan baik bagi saya melalui suami, ibu saya, dan juga kandidat Jessica yang sudah datang dari Turen untuk sementara ada dengan kami. Saya bersyukur untuk banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya ingin mengatakan apapun yang kita alami hari ini, ya, saya selalu satu perkataan, saya nonton satu video beberapa hari yang lalu, satu wanita yang kecelakaan. Dan dia kecelakaan dengan suaminya dan dia harus dipasang pad di beberapa tempat di badannya. Waktu kecelakaan suaminya lompat dari mobil dan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan istrinya dia tinggalkan di mobil yang sudah rusak itu dan harus menderita dan hidup selama-lamanya di kursi roda dan tidak bisa lagi untuk mengandung. Tapi dia mengatakan bahwa kita manusia sangat sempurna ketidaksempurnaannya. Ya, kita sangat sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Dan dia mengatakan bahwa kita harus punya rasa syukur dalam segala hal. Jadi kalau kita masih lengkap, organ tubuh kita masih bisa berjalan, masih bisa melayani, masih bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan,
ayo mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mungkin Bapak Ibu tidak sama dengan saya, tapi banyak pergumulan lain yang barangkali kita alami. Mungkin tidak sakit penyakit, tapi mungkin tantangan yang lain yang kita alami. Mengucap syukur dalam segala, bersyukur dalam hati, berterima kasih apapun yang Tuhan kasih. Dengan demikian ada kekuatan. Saya sendiri tidak sabar lagi untuk berjalan, Bapak Ibu. Saya semakin disadarkan bahwa saya ternyata tidak sempurna. Tubuh saya tidak sempurna. Tapi apa yang Tuhan kasih hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya banyak belajar, banyak merenung, dan banyak diberikan hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada saya. Saya selalu berdoa, Tuhan baharui organ-organ tubuh saya. Mungkin bukan hanya kaki, tapi mungkin ada hal-hal yang lain dalam tubuh saya. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terutama Tuhan pulihkan hati, Tuhan pulihkan pikiran saya untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Ibu Komisioner Widiawati Tampai yang sudah menjadi berkat bagi kita pagi hari ini melalui berkat kesaksian yang telah disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari kita akan menyanyikan pujian 122 dalam penyanyian kita, ayatnya yang kedua dan kolnya. Masih ada kesempatan bagi kita sekalian untuk bersaksi ataupun memuji dan memuliakan nama Tuhan.
dia sudah pulang karena pekerjaan memang tidak memungkinkan dia berlama-lama, kecuali di bulan Desember dia bisa 2 atau 3 minggu di Bandung. Tapi selain daripada itu dia hanya bisa 2, 3, 4 hari saja bersama dengan kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena setiap kami ulang tahun dia selalu usahakan untuk pulang, apapun keadaannya, dan puji Tuhan dia juga sehat, dia juga diberkati. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Letnan Kolonel Anastasia Poa yang sudah memberkati kehidupan kita. Selamat ulang tahun bagi Bapak Letnan Kolonel Poa dan juga Kapten Supriyanto. Kiranya Tuhan terus akan memberkati dan memberikan kekuatan sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan kornya dari nyanyian 122 dan kita akan diberkati melalui vokal group akustik. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Kami mencoba-coba cari nama untuk nama vokal grup kami. Saya rasa kalau hanya pengertiannya untuk kita berempat sepertinya kurang pas. Jadi kami cari nama yang kepanjangannya itu berlaku untuk kita semua. Akustik kepanjangannya adalah Ada Kristus menyertai kita. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui pujian yang akan kami nyanyikan. Haleluya.
disucikan, kami dikuduskan, dan kami dilayakkan untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ada waktu yang khusus bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, kuduskan hidup kami pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami, mendapat tempat terbaik dalam hati kami, dan kami pun dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Percayalah bahwa ini adalah pertama kali saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai seorang suami. Dan sungguh saudara-saudara sekalian, melayani bersama istri itu enak, saudara-saudara. Jadi kita tinggal bagi tugas. Saya khotbah, saya persiapan untuk khotbah saya, istri urus sendiri persiapan untuk pimpin ibadah. Tetapi puji Tuhan, dengan doa semuanya tetap terkoneksi. Luar biasa. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam bala keselamatan. Kami sangat bersyukur karena dalam setiap tahunnya bagian program kantor pusat teritorial selalu menyediakan tema-tema khotbah yang disesuaikan dengan konteks gereja kita. Ya, dan secara khusus pada bulan ini masih bulan September, sehingga kita masih akan membahas tentang topik pemberian, saudara-saudara sekalian. Kami percaya saudara bahwa topik ini tidak akan membahas tentang persembahan dan perpuluhan yang saudara bawa setiap minggu kepada Tuhan, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana kita umat manusia memberi secara horizontal atau yaitu sama kepada sesama manusia maksud saya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ada dua bagian yang kita baca. 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Kita baca bagian yang pertama dulu. 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Saya baca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku. Bagian yang kedua dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemudahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami ini. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Memberi secara terencana itu adalah tema khotbah yang disediakan bagi kita dari kantor pusat teritorial. Saudara-saudara sekalian, secara keseluruhan dari dua bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan ini, sesungguhnya sedang berbicara tentang proyek pengumpulan uang jemaat-jemaat di Korintus, yang mana uang tersebut akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan atau kemiskinan, yang walaupun dalam keadaan sulit mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus sangat tergerak untuk menolong mereka, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dengan
surat Rasul Paulus ini memiliki maksud yang berbeda kepada jemaat di Korintus. Kita perhatikan baik-baik. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus hanya menyampaikan kepada jemaat di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus, kamu itu orang-orang yang berduit semua. Dia tahu bahwa jemaat Korintus adalah mereka adalah orang yang tergolong masih mampu, masih memiliki materi yang lebih daripada orang-orang di Yerusalem. Paulus mengatakan kepada mereka, jemaat-jemaat di Korintus, kamu itu orang-orang yang masih mampu, masih punya banyak harta benda. Tapi di Yerusalem itu ada orang-orang yang percaya sama seperti kalian, namun mereka dalam keadaan kesulitan keuangan, mereka sedang susah. Kalau bisa kalian tolong mereka. Mungkin seperti itulah secara singkatnya pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus dalam suratnya yang pertama. Kemudian Rasul Paulus mengajak mereka bagaimana caranya berbagi dengan orang lain yang sedang membutuhkan atau kekurangan. Lalu jemaat di Korintus dengan semangat merespon perkataan Paulus tersebut dengan mulai mengumpulkan bantuan-bantuan mereka dengan secara konsisten sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, lalu pada suratnya yang kedua dalam 2 Korintus 9 tadi, Rasul Paulus sebenarnya sedang mengingatkan jemaat di Korintus. Jemaat-jemaat di Korintus, kalian sudah berikrar bahwa kalian akan memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Karena Rasul Paulus akan datang untuk mengambil uang tersebut dan mengirimkannya ke Yerusalem secepat mungkin. Saudara-saudara sekalian, pada intinya kita menemukan bahwa jemaat-jemaat di Korintus adalah jemaat yang sedang bertumbuh dalam iman dan mereka mau mengerjakan misi gereja yang sesungguhnya. Itu sebabnya pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini sedikitnya ada 3 pelajaran penting yang akan kita renungkan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, pelajaran yang pertama adalah bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara, beberapa waktu ini entah kenapa saya sangat senang untuk memperhatikan pertumbuhan tanaman, saudara-saudara, sehingga ada sedikit halaman di belakang rumah kami itu saya coba olah menjadi kebun kecil, ya. Di sana saya tanam rica, saya tanam daun bawang, ada kangkung. Saudara-saudara, kalau lihat itu kangkungnya sudah mulai subur. Saya percaya bahwa hasil saya akan persembahkan kepada Koros 3 dulu. Kalau ada. Ketika tanaman itu bertumbuh, saya sangat senang, saudara-saudara sekalian. Senang sekali melihat pertumbuhannya. Tetapi ternyata ada yang tidak senang dengan pertumbuhan tanaman saya, yaitu tikus-tikus, saudara-saudara sekalian. Apalagi tadi pagi Eko kirimkan kepada saya video yang tikus sedang lewat di depan tanaman saya atau di antara tanaman saya. Sakit hati saya, saudara-saudara sekalian. Pertama dia hanya makan daunnya, saudara-saudara sekalian. Daun tanaman yang sudah mulai tumbuh dia makan, tinggal batangnya. Tapi syukurlah, sekarang bukan hanya daunnya, batangnya juga habis, saudara-saudara, dimakan sama tikusnya. Saudara-saudara sekalian, ternyata kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika iman kita bertumbuh, ada yang tidak suka dengan pertumbuhan kita, iman kita. Siapa? Iblis, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat sedikit latar belakang jemaat di Korintus. Paulus mendirikan jemaat di Korintus selama 18 bulan atau 1,5 tahun, saudara-saudara sekalian. Dan kota Korintus pada waktu itu adalah ibu kota dari provinsi Achaia, provinsi yang dibentuk oleh zaman pemerintahan Romawi. Jemaat di Korintus itu masih baru. Pada mulanya mereka terdiri dari beberapa orang Yahudi dan juga terdiri dari orang bukan Yahudi yang dahulunya mereka adalah penyembah berhala. Nah, sebagai jemaat yang masih baru dan masih dalam masa pertumbuhan iman kepada Kristus, pasti akan mengalami kendala-kendala tentang berbagai hal yang belum mereka ketahui. Itu sebabnya dalam surat 1 Korintus, saudara-saudara, kalau kita baca keseluruhan itu memberikan tentang pengajaran-pengajaran yang prinsip kepada jemaat-jemaat di Korintus, bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Dan salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah dalam perikop yang telah kita baca tadi, dalam 1 Korintus 16, yang saya dapat menyimpulkannya sebagai pengajaran untuk peduli terhadap kebutuhan gereja lain. Peduli terhadap kebutuhan gereja lain. Sehingga dari pengajaran Rasul Paulus tersebut saya mendapatkan pemahaman bahwa penting untuk mengetahui bahwa salah satu indikator gereja dapat dikatakan bertumbuh adalah ketika gereja tersebut memiliki kepedulian terhadap gereja lain yang sedang atau sangat-sangat membutuhkan. Sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini, saudara-saudara.
dalam poin yang kedua. Tapi saya ingin mengaplikasikan hal ini kepada jemaat perorangan atau kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan saya juga. Bahwa salah satu indikator seorang Kristen dapat dikatakan imannya bertumbuh adalah jika ia memiliki kepedulian terhadap kebutuhan orang lain atau memiliki kepedulian terhadap kesulitan orang lain. Kebutuhan yang saya maksud di sini adalah bukanlah sebatas kebutuhan secara materi, di mana jika jemaat lain mungkin sedang kekurangan beras, sedang kekurangan uang atau materi-materi dan lain sebagainya, kita bisa bantu, itu sudah biasa. Namun ada kebutuhan-kebutuhan jemaat yang sangat penting yang seringkali diabaikan di dalam gereja. Yang pertama adalah kebutuhan rohani. Pernahkah kita berdiskusi dengan sesama jemaat, misalnya di Korintus 3 Bandung ini, berdiskusi tentang firman Tuhan yang dapat menguatkan orang tersebut, yang dapat menuntun orang tersebut mungkin ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat sesuatu yang tidak benar, kita tuntun melalui firman Tuhan lalu dia berubah. Atau pernah kita saling mendoakan sesama jemaat yang ada di tempat ini? Saya percaya pasti sering, saudara-saudara ya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sosial atau kebutuhan emosional. Jemaat seringkali membutuhkan komunitas atau wadah untuk saling mendukung dan menguatkan. Sebagai sesama jemaat, sudahkah kita saling mendukung dan menguatkan secara khusus dalam masa-masa sulit yang jemaat lain mungkin hadapi? Dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang saya tidak sebutkan semuanya pada saat ini. Saudara-saudara tahu kita bahwa di luar sana ada begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang acuh tak acuh dengan keberadaan jemaat lain yang ada di sekitarnya. Jangankan menanyakan kabar orang lain atau kabar orang tersebut, salaman dengan jemaat lain pun rasanya sangat sulit. Tapi saya bersyukur di Gereja Bala Keselamatan Korintus 3 Bandung ini, sesama jemaat kita sudah memiliki rasa peduli satu sama lain dan saling menyapa satu dengan yang lain. Oh haleluya. Bahkan ada yang sampai berkali-kali bersalaman, saudara-saudara sekalian. Tadi saudara selamat datang, sudah tadi. Karena rasa peduli atau memiliki satu dengan yang lain itu sangat erat di tempat ini. Sangat penting untuk menumbuhkan rasa peduli sesama jemaat Tuhan. Jangan sampai kita sudah begitu semangat mengumpulkan sesuatu untuk orang lain di luar sana, namun ternyata di dalam gereja sendiri ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara-saudara sekalian, salah satu indikator iman yang bertumbuh adalah adanya rasa kepedulian terhadap kebutuhan atau kesulitan orang lain. Bagian yang kedua, aktif dalam misi gereja. Orang yang bertumbuh dalam iman pasti bersedia untuk mengerjakan misi gereja. Saudara berbicara tentang misi, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan misi dari Allah Bapa, yaitu untuk menjadi juru selamat umat manusia. Dan sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Kristus melalui iman kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan misi di dalam dunia ini, yang tercatat di dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, yaitu untuk memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun kita berada, sehingga semua orang menjadi murid Kristus. Itu misi kita, saudara-saudara sekalian. Pendiri gereja kita, William Booth, sudah menjalankan misi itu, dan kita, saudara-saudara dan saya, sebenarnya sedang mewarisi misi itu atau sedang melanjutkan misi tersebut, yaitu S to S atau save to serve. Pak Komandan sering mengatakan hal ini ketika menyampaikan khotbah. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita diselamatkan untuk melayani orang lain. Itu misi kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, dari dua perikop yang kita baca tadi, secara garis besar sesungguhnya sedang menjelaskan bahwa misi utama Paulus adalah membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang sangat-sangat membutuhkan. Orang-orang kudus yang dimaksud sini bukanlah orang-orang yang tidak berdosa sama sekali, tetapi orang-orang kudus yang dimaksud adalah mereka yang dahulunya percaya, yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu mereka mengalihkan iman mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kemudian Paulus memisahkan mereka dan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus. Itu yang dimaksud dengan orang-orang kudus, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, orang-orang kudus di Yerusalem sedang mengalami masa kesulitan dan kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya utamanya adalah penganiayaan yang mereka alami sebagai pengikut Kristus. Karena setelah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, banyak orang yang beriman di Yerusalem mengalami pengucilan sosial dan ekonomi. Mereka seringkali kehilangan pekerjaan dan dukungan dari keluarga atau masyarakat yang tidak dapat menerima iman baru mereka.
yaitu iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Selain itu ada kemungkinan dampak dari kelaparan yang melanda wilayah tersebut. Karena ada seorang nabi yang bernama Nabi Agabus pernah meramalkan bahwa akan terjadi kelaparan besar yang berdampak pada banyak orang, termasuk jemaat di Yerusalem. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengerjakan misi dengan cara menggerakkan jemaat di Korintus dan Makedonia untuk mengumpulkan sumbangan mereka bagi jemaat-jemaat di Yerusalem. Saudara, ternyata Paulus tidak hanya menggerakkan jemaat untuk mengumpulkan uang, tetapi pengumpulan uang tersebut juga harus disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang Paulus berikan kepada mereka jemaat-jemaat di Galatia. Saudara, dalam ayat ini atau dalam berikut ini tidak secara rinci dituliskan apa petunjuk yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Namun ketika saya mempelajari perikop ini, maka saya menemukan bahwa petunjuk-petunjuk yang dimaksud adalah yang pertama, dalam pengumpulan uang tersebut harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan uang tersebut. Petunjuk yang kedua adalah bagaimana cara mengumpulkan uang tersebut. Kemudian bagian yang ketiga adalah kapan uang tersebut dikirimkan. Demikianlah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Sehingga dari petunjuk-petunjuk yang diberikan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya mengajak kepada saudara dan saya bahwa bermisi itu memang sangat baik, namun harus pastikan bahwa misi itu terorganisir dengan baik dan dikelola dengan baik. Dan saya mengatakan bahwa sebagai jemaat atau warga Bala Keselamatan kita bangga. Mengapa? Karena salah satu misi kita adalah PSSD. Pengumpulan PSSD merupakan misi yang sejalan dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan. Pengelolaan PSSD Bala Keselamatan sangat terstruktur saudara-saudara sekalian, dan dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan. Salah satu hal yang sering disampaikan oleh pemimpin kita yang ada di teritori ini adalah gereja kita atau korum kita harus bermisi. Mungkin sudah saatnya bagi Korum 3 Bandung memulai misi yang nyata ini dengan menemukan mitra-mitra misi di luar sana yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kalau kita melihat bahwa dari gereja Bala Keselamatan di Pulau Jawa ini mungkin sudah dapat memenuhi biaya operasional sendiri, kita bisa mulai misi ini dengan korum-korum atau poskuar yang ada di Luwiga atau di Manggala mungkin, yang mereka sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita melalui misi yang kita kumpulkan. Mungkin seperti itu contohnya. Saya sangat-sangat yakin bahwa Allah sangat berminat untuk terus memberkati gereja atau korum yang bermisi, dan misinya itu sangat nyata atau kelihatan. Dan saya juga sangat meyakini bahwa jemaat-jemaat di tempat ini, jemaat-jemaat Korum 3 Bandung, tidak beda jauh dengan jemaat-jemaat di Korintus. Bahkan mungkin lebih dari jemaat Korintus dalam hal memberi atau memberikan bantuan untuk saya. Setelah kita bertumbuh dalam iman, kemudian kita aktif dalam misi gereja dalam konteks memberi atau menolong orang lain, sekarang yang ketiga adalah waktunya pikirkan warisan. Waktunya pikirkan warisan. Saudara berbicara tentang warisan, mungkin kebanyakan kita akan berpikir atau sedang mengingat tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada waktu itu ayahnya masih hidup, dia sudah minta warisan, dia pergi berfoya-foya. Dan kita tahu kelanjutan cerita yang saudara-saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan diartikan sebagai harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Namun dalam buku ini saudara-saudara, saya tidak akan membahas warisan kekayaan dalam konteks harta atau materi. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berada dalam satu perenungan bahwa ketika saya sudah meninggal dunia, semua kita akan menuju ke sana. Ketika saya sudah meninggal dunia atau meninggalkan gereja ini, warisan apa yang saya tinggalkan bagi anak cucu saya sebagai penerus gereja ini? Mungkin kita berpikir, oh saya punya talenta untuk bermain musik, saya harus menurunkan warisan saya ini, memberikan warisan kepada anak cucu saya di gereja ini supaya mereka juga dapat melayani di gereja. Mungkin ada juga berpikir, oh saya ini punya keahlian untuk menyampaikan cerita pada anak-anak sekolah minggu, saya harus mewariskan hal ini kepada generasi-generasi penerus saya. Asal jangan sampai ada yang berpikir, saya punya bakat menggosip, saya harus wariskan bakat saya. Iya saudara-saudara ya, tidak.
Sambil saudara pikir-pikir, kira-kira warisan apa yang harus saya wariskan kepada generasi-generasi penerus di gereja ini nanti ya, bukan sekarang. Saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa warisan yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah warisan dalam hal memberi. Paulus sadar bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat-jemaat yang baru. Mereka masih harus diajar dalam berbagai macam hal. Dan salah satu hal yang Paulus ajarkan kepada mereka adalah bagaimana memiliki rasa kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Dan saya percaya bahwa bala keselamatan, yaitu saudara dan saya, sedang mewarisi hal ini. Kita adalah gereja yang sangat-sangat peduli terhadap sesama yang menderita. Itu sebabnya kita memiliki satu gerakan yang namanya APS, Aksi Peduli Sesama. Saudara-saudara sekalian, pada minggu yang lalu saya sungguh-sungguh terkesan dengan seorang anak kecil pada waktu kesempatan untuk memberikan persembahan. Seorang anak kecil dituntun oleh ibunya. Anak ini sedang memegang uang untuk memberikan persembahan. Dia dituntun sampai di tempat di mana dia harus meletakkan persembahan tersebut. Anak ini terus dituntun oleh ibunya. Kemudian dia meletakkan persembahannya dalam kantong kolektif. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa orang tua anak ini sedang dalam proses pembentukan warisan dalam hal memberi kepada anaknya. Karena ketika dia sudah tahu bagaimana memberi untuk Tuhan, selanjutnya dengan sendirinya dia akan tahu bagaimana untuk memberi bagi orang yang membutuhkan. Sangat mengagumkan saudara-saudara sekalian. Warisan yang kedua adalah warisan dalam hal bertanggung jawab. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bertanggung jawab adalah kunci untuk membangun kepercayaan orang lain. Jadi kalau kita ingin dipercaya saudara-saudara, maka bertanggung jawablah terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Pada ayat yang ketiga dan 4 dari 1 Korintus 16 memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya Paulus sedang membangun kepercayaan terhadap jemaat-jemaat di Korintus, bahwa setiap dana yang mereka kumpulkan itu pasti akan dipertanggungjawabkan dengan baik. Itulah sebabnya Paulus dalam ayat 3 dia mengatakan bahwa ia akan mengutus orang-orang untuk yang dianggap layak untuk membawa bantuan tersebut ke Yerusalem. Jadi bukan dia sendiri yang mengumpulkan, dia yang membawakan ke Yerusalem, bukan. Tapi dia akan mengutus orang-orang yang dapat bertanggung jawab untuk memberikan bantuan tersebut. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tidak harus semua pekerjaan, baik di rumah, di kantor, atau di gereja, hanya pemimpin semua yang mengerjakannya. Penting untuk mewariskan kepercayaan kepada orang lain, agar orang tersebut juga dapat bertanggung jawab terhadap tugas apa yang diberikan kepadanya. Waktunya pikirkan warisan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa saudara-saudara telah merencanakan dengan baik. Kira-kira warisan apa yang akan saya tinggalkan bagi gereja ini? Ketika saya pindah mungkin, atau saya meninggalkan gereja ini, bukan berarti pindah gereja sudah bukan. Kita tahu arahnya. Tentunya warisannya adalah warisan dalam hal yang positif yang akan kita tinggalkan bagi gereja ini. Pada akhirnya saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan pesan penting bagi kita bahwa sebagai jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam iman, aktif dalam misi gereja, dalam konteks menolong orang lain yang membutuhkan, dan yang ketiga, wariskan nilai-nilai rohani bagi gereja kita. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah bersama-sama memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ajarlah kami untuk dapat benar-benar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat atau sebagai umat-umat Tuhan, kapanpun dan dimanapun kami berada. Hamba-Mu menyampaikannya secara terbatas, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan akan menjelaskannya lebih dalam lagi dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya Bapak Ibu Saudara
Maha besar Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Untuk ibadah kami saat ini, kami telah diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian yang telah kami nyanyikan, melalui doa-doa yang dipanjatkan. Kami tahu Tuhan akan menjawab setiap seru doa kami sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kembali menguatkan kami, meyakinkan kami apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami melewati perjalanan hidup kami dengan penuh sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kembali memberikan nasihat bagi kami, memberikan tuntunan bagi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang telah kami nikmati. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di Korps 3 Bandung.
Kami sadari dengan sungguh ya Tuhan, apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya ketika kami mempersembahkannya dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati persembahan kami. Terlebih Tuhan, persembahan hidup kami, terimalah ya Bapa. Dan saat ini tangan hamba-Mu ada persembahan ucapan syukur dari keluarga Letnan Kolonel Selipoa. Tuhan memberkati keluarga hamba Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan begitu luar biasa memberkati keluarga Bapak Letnan Kolonel Selipoa. Terima kasih Tuhan, secara khusus bagi Bapak yang Tuhan telah tambahkan usia. Tuhan, kami tahu bahwa pada saat ini Tuhan akan senantiasa memberkatinya. Dan terima kasih Tuhan bagi ibu yang mendampingi anak-anak, cucu dan juga menantu. Tuhan sudah memberkati. Kami tahu Tuhan bahwa ketika mereka menyampaikan ucapan syukur mereka di hadapan Tuhan, Tuhan akan semakin memberkati kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Letnan Kolonel Selipoa. Dan saat ini Tuhan, ada keluarga-keluarga lain juga yang mengucap syukur karena anak-anak mereka telah diberkati oleh Tuhan. Di dalam pendidikan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong mereka. Di dalam pekerjaan, Tuhan sudah memberi pekerjaan yang baik kepada mereka. Tuhan, terimalah ucapan syukur jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Dan saat ini ketika kami menikmati berkat Tuhan, kami tetap mengingat mereka Tuhan yang saat ini harus terbaring karena sakit. Kami berdoa bagi Bapak Yanjel Semana. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Bagi istri dan anak-anak yang saat ini mendampingi, Tuhan akan senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjamah dan memulihkan keadaan daripada Bapak Yanjel Semana, memberkati usaha tim medis untuk kesembuhannya. Tuhan, kami berdoa juga bagi Bapak Komisioner Watilete. Tuhan akan menolong, memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan akan menolong di dalam menjalani kehidupan di masa pensiun. Ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan. Tuhan, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Engkau akan menolong, memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini harus terbaring karena sakit. Mereka ingin beribadah, tetapi karena keberadaan mereka, Tuhan, saat ini kami tahu mereka dijamah oleh Tuhan. Putri dari Ibu Ai, Tuhan juga akan menolong, memberikan kesembuhan. Bagi Ibu Ai dalam perjalanan, Tuhan akan menolong dia dalam perjalanan yang cukup jauh. Tuhan akan memberikan keselamatan baginya membawa kendaraan motor. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk Ibu Komisioner Widiawati Tampai. Tuhan sudah menjamah. Kami yakin Tuhan akan semakin menyempurnakan untuk kekuatan kesehatan dan juga di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga dan pelayanan. Tuhan akan menolong. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu untuk mendukung pemulihan daripada Ibu Komisioner. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan bagi Bapak Komisioner untuk perjalanan dinas. Kemanapun Tuhan, kami tahu akan dilindungi oleh Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang saat ini kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Mereka dalam kelemahan tubuh. Bagi Karina, Tuhan akan menolong juga untuk memberikan pemulihan kepadanya. Saat ini Bapak, kami bersyukur untuk berita yang boleh kami terima untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, yang kuliah di luar kota Bandung. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan dan diberi keberhasilan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini bekerja, kiranya apa yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Untuk anak-anak muda kami yang sedang berkuliah di luar kota Bandung, yang orang tua mereka ada di kota Bandung saat ini, kami tahu Tuhan dengan jarak yang tidak dekat ada kekhawatiran, namun kami tahu mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kampus di mana mereka mengenyam pendidikan, kos mereka,
tempat tinggal mereka diberkati oleh Tuhan. Pergaulan mereka akan dijaga oleh Tuhan. Dan orang tua mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan dan telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika mereka melihat betapa Tuhan baik dalam hidup mereka, mereka akan kembali mengingat betapa mereka perlu setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di LKSLU Senjarawi. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan mereka. Untuk opsir-opsir pensiun yang terus mendukung di dalam mendoakan pelayanan-pelayanan di Korops maupun di LKSLU Senjarawi Bandung, Tuhan memberkati. Di masa pensiun mereka kami tahu Tuhan akan memakai hidup mereka untuk menjadi berkat sebagai pendoa-pendoa bagi kami yang melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Oma-opa yang dilayani dan juga karyawan-karyawati, semua kandidat dan juga OMT diberkati Tuhan. Dan donatur yang Tuhan siapkan, kami tahu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak bayi yang dalam masa pertumbuhan, anak-anak remaja, dan juga bagi jemaat-jemaat yang lanjut usia yang ada di Korops 3 Bandung akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami berdoa untuk gereja kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, untuk berita-berita yang boleh kami dengarkan, yang sering mengkhawatirkan kami, untuk bencana-bencana yang kami dengarkan. Kami tahu Tuhan sebagai manusia kami memiliki ketakutan itu. Namun terpujilah Tuhan yang akan senantiasa memberikan kepada kami iman yang teguh, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami menjalani segala sesuatunya di bangsa dan negara kami, secara khusus di kota Bandung ini, penuh dengan keamanan dan kami akan dijadikan berkat oleh Tuhan dimanapun berada. Saat ini Tuhan, ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kami yakin dan percaya saat kami kembali dari tempat ini, kami akan kembali dengan berkat Tuhan. Kami akan kembali dengan kekuatan iman yang asalnya daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami nikmati bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, dan secara khusus menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kelemahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengumuman KOR, kegiatan KOR selama sepekan. Untuk sore hari minggu ini pukul 4 sore ada ibadah terusan dibawakan oleh kandidat Wilson Andalok dan kandidat Arianita Salanuto. Kemudian 4 Oktober hari Jumat pukul 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita dibawakan oleh kandidat Arianita Salanuto ayat mas ucapan. Kemudian sore hari ada ibadah gerakan pembawa Solo dibawakan oleh Putu dan firman Tuhan dibawakan oleh Letnan Elmi Tomo. Kemudian 5 Oktober hari Sabtu jam setengah 6 pagi ibadah doa pagi dibawakan oleh kandidat Eko Saputra dan sore hari ada latihan musik. Minggu 6 Oktober jam 8 ibadah kesucian di Kota 3 Bandung. Kor praibadah Ibu Nia Rite, kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Kapten
Mayor Teguh Hidayat dan tanggal 6 Oktober Letnan Helmi Tomo. 1 minggu ke depan yang akan kita doakan. Yang pertama keluarga Bapak Heri Kampai, kemudian keluarga Bapak Kadek Wite, keluarga Bapak Anjas Barani, keluarga Ibu Anoa, keluarga Bapak Anto Silalari, keluarga Bapak Mesak Tomelo, dan keluarga Bapak Didi Kurniawan. Demikian pengumuman. Setelah saya mengucapkan terima kasih. Beberapa tambahan saya sampaikan dan mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 25 dengan Kolonel Sedi Bepua dan saya sendiri. Yang tanggal 26 Saudara Reza Lesmana. Itu yang kita nyanyikan kor bertambah-tambah mulia, dan seterusnya saya mohon kesediaan dengan Victor untuk berdoakan kami yang berulang tahun pada bertambah-tambah mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di mana pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Poa, kiranya Tuhan terus memberkati dalam masa tuanya. Kami percaya usia yang baru dalam kehidupannya, berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga dari Bapak Poa. Apapun yang menjadi doa dan harapan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Kapten Supri, kiranya Tuhan juga memberkati dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, kami percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya di tahun-tahun yang sudah ia lalui, Tuhan sudah menolong dan memberkati. Dan pada saat ini kami percaya di usia yang baru dalam kehidupannya pun, Tuhan semakin memberkati dan menolong mereka dalam melakukan pelayanan di tempat ini. Kiranya kekuatan kesehatan Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga dari Kapten Supri. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat baik adanya dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih dengan Victor yang sudah memberikan doa bagi kami yang menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kami telah jalani. Beberapa pengumuman sampaikan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober kami Osir Divisi Jawa bagian Barat akan mengikuti rapat kerja yang kita senakan di Lembang. Lalu kami juga bersyukur, terima kasih untuk Osir setempat yang sudah melaksanakan Dewan Keuangan dan beberapa kegiatan Natal yang akan kita laksanakan di pada minggu yang akan Natal yang akan kita jalani pada tahun ini di bulan Desember. Lalu pengumpulan dana BSD kita baru ditambah dengan beberapa pendapatan kita dalam minggu-minggu ini dan minggu ini
739.000, belum ditambahkan dengan dua minggu pendapatan kita. Jadi masih nanti pada akhir bulan, pada awal bulan saya akan umumkan yang sebenarnya. Ini yang hasil sementara yang kita peroleh, baik yang kita kumpulkan secara setiap minggu dalam tahun berjalan dan juga yang kita kumpulkan pada minggu kedua pada bulan September dan pra-PSD yang kita laksanakan di rumah komisioner. Itu yang kami dapat sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat akan dipimpin dan saya tutup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nyanyian nomor 321 ayat yang pertama kita nyanyikan, kemudian kita berdoa. Bapak Ibu, jemaat-jemaat ini berkati oleh Tuhan, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.